Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka, dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam semesta. Dengan alasan itulah aku kesini, bertabaruk dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah SAW terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimana neraka itu sesungguhnya." Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lainnya adalah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." Nabi SAW meneruskan pertanyaannya, "Lalu, siapakah penghuni lubang-lubang itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya adalah untuk penyembah berhala. Lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkat neraka hingga lubang yang kelima, tepatnya untuk umat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah SAW penasaran dan bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril diam saja tidak menjawab. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, tetapi Jibril tetap diam. Rasulullah SAW tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang mana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah SAW langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak beberapa lama Rasulullah SAW sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan terisak-isak, Rasulullah SAW mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah SAW langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali dengan suara pelan, beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rob, ummati, ummati, ummati." Beliau SAW tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam. Kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam, dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga, Abu Bakar menyadari hal ini. Beliau mengetuk pintu Rasulullah SAW dan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Namun tak ada jawaban. Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih dan berseru di depan pintu Rasulullah SAW, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumahmu wahai Rasulullah?" Tetapi tidak ada jawaban. Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu. "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah SAW. Maka Umar pun melangkah menuju rumah Nabi Muhammad SAW, dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan beliau bertemu Salman Al-Farisi. Dengan terisak-isak, Umar bercerita kepada Salman, sehingga membuat dia merasa sedih. Namun ia tak berani mengulangi hal yang sama. Lalu Salman melangkah menuju rumah Fatimah.
dan menceritakan hal itu. Setengah berlari, Fatimah menuju rumah ayahnya dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu anha melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk beliau SAW lalu menangis. "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah SAW kembali menangis dan berkata dengan ucapan lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku. Bagaimana mungkin aku tidak sedih, sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak di antara umatku yang akan masuk ke dalam neraka." Cinta Nabi Muhammad SAW begitu besar kepada kita. Namun apakah cinta beliau kepada kita akan terbalaskan? Ataukah akan menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا